Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Claudia. Video hari ini agak berbeda ya dari video-video sebelumnya, dimana di video-video sebelumnya aku nge-cover lagu. Kalau kalian belum nonton, check it out, oke? Di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang weight loss and fitness journey aku. Dan disclaimer, aku itu baru pertama kali ya bikin story time kayak gini di YouTube, dan speaking in front of a camera, I'm actually a shy person. Jadi kalau misalnya ada kayak moment of silence di video ini, please bear with me. Dan aku juga ngelist apa yang harus aku ngomongin in my laptop. Jadi ya kalau misalnya aku ngeliat ke bawah, please forgive me and bear with me guys. Oke, seperti yang aku udah bilang earlier, aku bakal kasih tahu ke kalian kenapa I put myself through this journey, apa yang menjadi motivasi aku, bulian yang sempat aku dapatkan waktu berat badanku nggak normal waktu itu, and struggles yang aku lalui sampai akhirnya aku bisa lose all the weight. Dan di sini aku bakal compare dua metode atau journey yang aku gunakan dalam fitness journey aku guys. So, without further ado, mari kita get to the video. Oke, guys, aku akan ceritakan dulu ya bagaimana aku bisa menjadi gendut dan kenapa aku bisa mendapatkan weight yang lebih besar daripada anak-anak yang lain. Aku akan take you guys way back to my childhood journey, oke? Nah, sebenarnya waktu aku umur 3 tahun, 4 tahun itu, aku tuh kurus loh guys. Aku anaknya yang kalau misalnya orang Manado bilang tuh siil, atau gak suka makan, males makan, lemes, ya kurus gitu-gitulah, oke? Dan untuk mengatasi itu, orang tuaku ngasih aku Scotch Emulsion. Itu kayak vitamin anak-anak ya, buat menaikkan gizi anak, menaikkan nafsu makan anak gitulah. Dan aku juga dipijit sama terapis langganan kami dulu, terapis keluarga kami. Beliau itu mijit aku supaya nafsu makan aku berkembang gitulah. Dan pijitan itu dan pokoknya usaha orang tuaku itu berhasil waktu itu, oke? Buktinya kelas 2 SD badanku emang bener-bener udah chubby guys. Di sini I grew up as a fat kid, dan selama masa-masa SD ini aku itu sampai bener-bener nggak memperhatikan makanku sama sekali. Maksudnya misalnya kayak satu makan siang gitu, aku bisa nambah sampai 3 kali. Ya, aku bener-bener gak memperhatikan berat badanku waktu SD ini ya. Dan selama SD sampai SMP ini, aku itu udah mencapai berat badan 75 kg guys. Dengan tinggiku yang waktu itu cuman 140-an kayaknya. Ya, seukuran anak SD, SMP gitu ya. Dan di tahap ini juga aku sering menerima bulian dari orang-orang di sekitar aku. Kayak teman-teman atau ya orang-orang yang deket lah yang pernah ngeliat aku. Ya, you guys know kalau misalnya banyak tuh anak-anak yang kalau
anak-anak itu nggak normal atau misalnya berbeda dari anak-anak yang lain, itu pasti kayak diolok-olok, di make fun of, dibully. Ya itu sering kali terjadi waktu aku SD sampai SMP ini guys. Pokoknya masa-masa itulah. Aku masih ingat satu bulian ke aku waktu itu. Aku bakal ngasih tau lah ke kalian. Jadi waktu itu aku lagi ultah kan. Aku masih SD tapi aku lupa umur berapa gitu. Jadi di ultahku ini orang tuaku buat perayaan kecil-kecilan gitu kan, buat ngundang saudara, ngundang keluarga-keluarga yang dekat gitulah. Dan di sini kan ya namanya anak-anak ya, mereka tuh nggak tahu aku nggak tahu tuh aku mau pakai baju apa atau stylenya kayak gimana, kan itu pasti orang tua yang pilihin gitu-gitu. Nah, terus di sini ada dua bibi aku yang waktu itu mereka ngejek aku, guys. Mereka ngejek aku, terus ketawain aku di depan aku. Jadi kayak itu karena salah pakai baju. Bukan salah pakai baju. Itu karena bajuku yang ketat atau gimana. Terus mereka bilang, "Klau, itu kayaknya terlalu ketat deh buat kamu atau gimana." Pokoknya ya intinya itu, mereka mengejek dan menertawakan how I look that day. Nah, terus di situ tuh aku yang sumpah aku tersinggung banget. Ya walaupun masih anak-anak gitu kan, ya tetap bisa tersinggung lah. Nah di situ aku tuh lari ke kamar, terus aku nangis dong. Orang tuaku itu nanya, aku tuh nangis kenapa? Nah jadi malu gitu kan mau bilang ke ortu, oh aku nangis karena mereka ngejek aku, katanya aku gendut gitu. Ya jadi aku nggak bilang karena itu. Di sini aku nggak bakal nyebut nama orang guys, aku nggak bakal nyebut siapa yang ngebully aku, siapa yang ngejelek-jelekin aku, no, because aku nggak mau ada orang yang tersinggung di videoku ini, karena videoku ini is a positive, I wanna spread positive vibes, not bad vibes guys. Nah, fitness journey aku tuh begin pas aku kelas 2 SMP guys. Aku mulai latihan karate di sini. Nah, awalnya tuh aku masuk karate karena disuruh papaku, tapi kayak lama-lama aku mulai suka, aku mulai dapet teman-teman, dan juga kan gunanya karate itu kan untuk bela diri gitu, untuk ya menjaga diri lah, agar aku bisa jaga diri. Nah, di karate ini aku dilatih fisik aku, dilatih strength aku, dan aku juga mulai terbiasa olahraga itu mulai aku latihan karate. Nah, memasuki masa-masa SMA guys, aku masih ikut karate. Tapi dan di sini berat badanku juga mulai berkurang tahap demi tahap. Di sini juga aku udah mulai ada keinginan untuk nurunin berat badan aku. Karena ya you know lah, tipikal anak-anak SMA udah mulai berpikir penampilan, berpikir cowok. Tapi badanku masih agak gede juga di sini guys, karena walaupun aku ikut karate, aku makannya masih mengerikan guys. Di tahap ini aku ikut karate, dan kadang juga kalau misalnya nggak latihan, aku sering skipping sendirian di rumah gitu. Nah di SMA ini berat badanku udah sampai 58 kg. Nah bentukan aku waktu SMA tuh kayak gini nih. Oke, kita fast forward a little bit. Kita masuk ke masa kuliahku guys. Nah waktu aku kuliah, kan aku merantau tuh. Aku orang Manado, aku S1 di Yogyakarta.
Nah, memasuki semester 4, di sini yang aku benar-benar serius pengen turunin berat badan. Dan dalam waktu 3 bulan, aku berhasil turunin 10 kilogram. Pertama kita lihat dulu pola makan aku ya. Pagi itu aku selalu mengawali hariku dengan segelas energen atau enggak segelas susu. Dan siangnya aku makan lauk, ya makan biasa lah. Kayak ada lauk, ada nasi, sayur. Aku udah mulai mengontrolnya guys. Dari yang dulu aku makannya 1 piring full, itu aku bagi menjadi 2 setengah. Nah, dan juga aku mulai kayak yang dulu kalau misalnya aku makan pasti minumnya yang manis-manis kayak es teh, es jeruk dan lain-lain. Aku mulai mengubah menjadi air putih, air es. Sebenarnya aku suka banget dulu kalau makan tuh pakai air es. Nah, di situ guys, kalau misalnya kayak aku masih lapar, aku tuh banyakin sayurnya. Ya, pokoknya di sini aku mulai mengganti makanku menjadi menu-menu yang lebih sehat. Oke, malam aku tuh makan buah-buahan sama yogurt atau enggak sayur-sayuran. Dan dulu aku sering banget makan kue tiaw. Soalnya I don't know, it feels like it's more healthier. Jadi aku nggak makan bakmi, nggak makan bakso, tapi ya aku go with kue tiaw gitu. Untuk snack, biasanya selesai ngampus atau sebelum aku latihan karate, soalnya kan kalau misalnya latihan itu butuh tenaga. Nah, aku minum lah jus buah gitu. Dan untuk olahragaku yang aku mention, aku masih ikut karate itu 2 kali seminggu. Terus biasanya minggu hari weekend gitu aku suka jogging gitu. Oke, untuk side effect dari metode aku yang ini, kelebihannya hasilnya cepet ya, hasilnya lumayan cepet karena mungkin dulu aku disiplin kali ya aku dalam menjalani metode ini, jadi lumayan cepat hasilnya guys. Kekurangannya biasanya sore gitu sebelum makan malam nafasku itu suka bau guys, karena mungkin asam lambungnya udah naik gitu ya, jadi kayak membuat my breathing itu smells bad. Dan malam biasanya jam-jam 10 ke atas, karena makan malamnya cuman makan buah-buahan, jadi kayak lemes gitu karena lapar gitu. Oh iya, tambahan tips buat kalian guys, kalau misalnya pengen nurunin berat badan, kalian bikin lock screen atau wallpaper kalian itu idola kalian, kayak body goal kalian. Itu juga kayak membantu aku sih. Jadi kalau misalnya aku kayak males-malesan mau diet atau mau olahraga, aku lihat lock screen aku, oh my god, aku pengen punya badan kayak dia, jadi aku harus stick to my plan, stick to my goals gitulah. Nah, di tahap ini tuh banyak banget orang yang muji aku, yang yang mengakui keberhasilan aku dalam menurunkan berat badan. But di situ juga ada banyak yang ngebully gitu kan. Walaupun aku udah kurus kayak gitu, masih ada yang bilang, "Klau, kok kamu udah kurus banget, kayak orang penyakitan, orang lemah, kayak kekurangan gizi." Like, what? Memang ya, kayak perubahan kita bakal ada yang suka, tapi bakal ada juga yang gak suka. Padahal tuh
mereka nggak tahu perjuangan kita kayak gimana untuk mencapai itu. And guys, ternyata kamu udah bisa berhasil start lifestyle yang lebih bagus, yang lebih healthy, dan badanmu yang dulu lemak-lemaknya banyak itu bisa turun. Aku tuh dulu yang waktu masih zaman aku gendut itu, aku berandai-andai kayak gini, aduh bisa nggak ya perutku ini berubah menjadi rata. I didn't know itu bisa until I tried gitu loh. Nah, awal-awal 2019 memasuki semester 8, aku kuliah, aku mulai menulis skripsi, guys. Dan di sini aku mengalami kenaikan berat badan because there is some events kayak kuliah kerja nyata, pendadaran, kelulusan aku, dan juga I had a little accident seminggu sebelum aku wisuda yang bikin aku susah gerak dengan leluasa karena aku mengalami cedera di bagian belakang aku, guys. Jadi ya emang lagi nggak bisa jaga body aku ya, karena hal-hal ini banyak memakan waktu dan juga aku belum bisa olahraga. Dan di sini aku naik menjadi 55 kg, guys. Now we move on to my second journey. Nah, journey ini sementara aku jalanin ya. Aku mulai itu dari September 2019 sampai sekarang. Bulan September lalu, waktu keadaan aku mulai membaik dan aku juga udah bisa olahraga lagi, aku mulai menciptakan goal baru. Dan to be honest, di journey pertama aku itu kurus banget kan, sampai 46 kg tuh, yang menurut aku itu kurus sih. Dan dengan tinggi badan aku yang cuma 155 cm, I'm sorry to say this, but my chest, my breast, and my bottom itu mengecil. Dia merata, guys. Ya. Oke, di sini aku merubah goal aku. Aku nggak mau kurus seperti itu lagi, guys. Tapi this time I want to keep my breast and my bottom. Untuk my bottom, I want that to be more bigger. Kayak dua icon body goalsku ini. Nah, kalian bisa lihat fotonya. Oke, kita get back to first my pola makan. Di pola makanku ini aku menghitung calorie deficit aku pakai aplikasi LiveSum. Jadi aplikasi ini nih ngitung tinggi badan aku sama berat badanku yang kemarin masih 55 kg sama goal berat badan aku. Goal berat badanku tuh sekitar 50-51 gitu ya, biar nggak tepos-tepos amat. Dan aku dapat 1200-an kalori, tapi belum termasuk olahraga aku ya. Aku juga intermittent fasting, guys. Ini agar makanku tuh nggak terlalu over gitu, aku nggak overeat gitulah. Jadi aku cuma makan 8 jam sehari. Pagi aku nggak makan, terus aku mulai makan tuh baru jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, makanku ini terdiri atas pertama makan siang, makan besar, itu tuh ya makan seperti biasanya. Kedua snack sore jam-jam 2, jam-jam 3, jam 4 ya, around that time. Nah, aku tuh di sini biasanya kayak minum kopi. Aku minum kopi susu ya, guys, because I can't drink Americano, black coffee. Ya, aku nggak bisa kopi hitam. Terus kue-kue atau buah. Ya, buah-buahan. Terus ketiga,
itu makan malam. Makan malam tuh makan besar juga. Tapi of course aku masih ngitung calorie deficit aku, guys. Untuk olahraga, nah awal September 2019 ini kan aku mulai nge-gym. Ya, aku mulai nge-gym, guys. Seminggu aku nge-gym itu 5 kali. 5 kali dalam seminggu, oke? Okay? Aku biasanya train my arms, my belly, and my booty. Kalau misalnya nge-gym itu biasanya 15 menit kardio, terus lanjut sejam training arm aku atau perut aku, ya pokoknya ganti-gantian kayak gitu. Nah, di awal aku nge-gym tuh sebenarnya dari aku kuliah ya, aku nge-gym tuh 3 bulan sama pacar aku, karena dia juga awalnya kan dia udah pernah nge-gym sebelum aku tuh, jadi kayak dia nunjukin dasar-dasarnya, dia nunjukin gimana pakai alat ini gunanya buat apa, itu semua aku belajar dari dia, guys. Jadi ya udah lumayan tahu lah ya kan pakai alat-alat gym kayak gimana. September 2019 itu aku mulai searching workout apa yang bisa di practice in the gym gitu-gitu. Tapi ada perubahan, guys. Karena April 2020, Maret 2020 ya, udah mulai COVID kan. Dan aku udah gak bisa pergi ke gym, dan gym-gym juga udah tutup. Jadi aku mulai workout from home. Nah, workout aku tuh 4 kali seminggu. 3 kali work my body parts kayak arms, belly, and leg. Itu tuh aku pakai dumbbell gitu sama matras di rumah, terus ya udah lihat YouTube olahraga gimana supaya bisa nge-gain muscle walau cuman di rumah gitu. Terus yang keempat itu biasanya aku cardio. Jadi kayak aku cuman lari-lari atau sepedaan gitu di kompleks perumahan aku. Ini aku jadwal workoutnya jam-jam pulang kantor, guys, kayak jam 5:30, jam 6 gitu sampai jam 7. Ya itu kan soalnya kalau workout pagi biasanya kan masih lemas gitu karena aku intermittent fasting. Kelebihannya pertama cuman kalau pagi tuh kan aku harus nahan lapar untuk menunggu jam 12 gitu. Tapi itu kan nggak dalam jangka waktu lama ya. Dan juga kelebihannya lebih dengan maksud aku tuh masih bisa enjoy a burger, aku masih bisa enjoy pizza atau ice cream yang dulu aku anggap sebagai cheat meal. Dan hanya bisa aku enjoy once a week. Nah, kekurangannya berat badan aku nggak cepat turun, soalnya ya aku lebih fokus untuk gain muscles kalau sekarang ya, bukan nurunin berat badan. Tapi walaupun aku nggak fokus untuk turunin berat badan, dulu September 2019 yang aku masih 55 kg, sekarang tuh udah jadi 52 kg, guys. Ya itu, tetap turun tapi agak lama gitu nunggunya. Oke, the last part, aku bakal kasih tips ke kalian. Buat kalian yang jalanin weight loss journey kayak aku ini. Tips yang pertama, don't do it for other people. Do it because you want yourself happy and you want to be confident gitu. Jadi jangan lakukan ini karena kamu mau impress orang tua kamu, pacar kamu, teman kamu, atau siapapun itu, guys. Karena kalau misalnya ternyata mereka nggak happy dengan apa yang kamu achieve, dengan perubahan kamu, kayak mereka nganggap biasa aja lah, orang lain juga bisa kok,
Atau contohnya kayak kemarin berat badanku turun dan aku jadi kurus kan, tapi masih ada aja yang komen negatif tentang my change gitu. Kalau misalnya kalian tuh bikin untuk kebahagiaan kalian sendiri, nah kalian tuh nggak bakal kecewa kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini, guys. Okay, the second one is not everybody is going to be happy about your change. Jadi nggak usah tuh paksa orang lain buat mengakui atau mengerti tentang perubahan kamu. Misalnya kalau kamu tuh ada teman yang dulu jadi teman party-party, teman nge-club, teman drink, atau teman yang suka belanja fast food, or something like that. Nah, kalian tuh harus membatasi diri untuk kegiatan kalian yang seperti itu. Kasih penjelasan ke teman-teman kalian kalau kamu tuh ingin lebih sehat, kamu ingin merubah pola hidup kamu gitu. Dan kalau emang mereka nggak bisa menerima itu atau kayak tetap kekeh gitu, kamu harus ikut, kamu harus drink, you still have to do those stuff that you're limiting right now. The first thing you do is like cut those people from your life. Ya, at least untuk sementara lah ya. Harusnya teman yang baik, keluarga yang baik itu mau melihat kita menjadi orang yang lebih sehat, orang yang lebih bahagia. Ya, pokoknya yang lebih baik daripada yang sebelumnya. The third one is it's better to have a slow progress than no progress at all. Kadang ada orang-orang yang cepat menyerah gitu karena berat badan mereka nggak turun-turun, atau badan mereka kelihatan kayak gitu-gitu aja, kayak nggak ada perubahan. Nah, ini normal ya guys, soalnya talking about losing weight itu nggak instan guys, itu nggak instan kayak super me, oke? Itu tuh butuh effort dan hard work. Jadi misalnya you guys have been doing this for about 2 weeks tapi cuman turun 1 kilogram, 2 kilogram, ya itu sama sekali biasa guys, soalnya aku pernah di tahap ini juga gitu. Itu berarti kita butuh more time atau more effort gitu. And di sini bukan saatnya kamu menyerah, bukan saatnya kamu quit, saat dimana kamu harus tetap berjuang, kamu harus tetap semangat guys, okay? The fourth, don't take this as a competition. Nah, losing weight yang aku bilang tadi itu bukan hal yang instan. Tapi ada yang pengen turunin berat badan, tapi mereka want it easy, fast, dan mereka tuh terlalu tertekan gitu agar badannya tuh kelihatan kayak model-model Victoria's Secret, yang model-model Instagram, sampai-sampai mereka tuh bisa sehari nggak makan, atau sampai I'm sorry tapi muntahin makanan. Itu it's a disease guys, I know. Kalian tuh jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai fitness or weight loss journey kalian itu bikin kalian tersiksa, bikin kalian sampai sakit guys. Itu jangan guys, okay? If you wanna do this, then do this properly, do this dengan metode-metode yang ada gitu. Kalian harus nikmatin progress kalian, proses kalian. Jangan sampai ya this journey malah menyiksa kalian physically and mentally guys. The fifth one, you will get used to working out. Kayak aku nih, mau masuki 3 bulan fitness journey aku. Di sini aku udah mulai ada perasaan seperti hari ini aku harusnya olahraga tuh, tapi nggak bisa, mungkin karena aku lagi sibuk atau lagi banyak kerjaan. Jadi besoknya tuh kayak, oh kemarin aku nggak workout, aku harus workout hari ini. It's like I'm addicted to workout, but in a good way gitu. Udah mulai jadi habit kita, udah mulai jadi kebiasaan kita.
The sixth, and this is the last one, cari workout yang cocok dengan kamu. Find your thing. Kalau dulu di journey pertama, aku kan nggak ada nge-gym. Exercise aku tuh cuman karate and cardio and like that over and over again. Sekarang I'm into gym and weightlifting. Kalau misalnya kalian lebih suka exercise yang lain, kan nggak harus nge-gym. Misalnya kalian lebih suka HIIT atau high intensive interval training, dance and pilates, then do that, kalian bisa coba satu-satu sampai kalian nemu workout exercise yang kalian suka, yang kalian nyaman gitu di situ. Yakinlah kalau usaha kalian sekarang ini akan membuahkan hasil, apakah itu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau 1 tahun lagi malahan. Kalian harus tetap semangat gitu. Dan to be honest, aku tuh belum sampai goal aku gitu. I know right now my body is a little bit toned, dan aku udah punya muscles. I've got booty gains also dari pertama yang aku journey ini. Tapi aku masih ingin mengembangkan muscles and booty, of course. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas, aku tuh lebih cocok sama metode kedua aku ini, my second journey. Dan aku juga pengen banget balik ke gym kalau misalnya Indonesia tuh udah bersih dari corona, karena ya puji Tuhan aku lebih cocok di situ ya. Oh iya, sebelum we end this video, ini video akhir aku, me right now. And kalau mau ditanya apakah aku akan berhenti setelah aku mencapai my body goals, the answer is no, guys. Karena tubuh manusia itu kan nggak mungkin kayak gitu-gitu aja, nggak mungkin statis gitu kan. Pasti bakal ada perubahan along the way. Mungkin itu karena lifestyle kita atau karena keadaan, situasi. This is why olahraga itu bukan cuma untuk menurunkan atau menaikkan berat badan kita, tapi juga untuk membuat kita jadi kuat physically or maybe mentally for some people. Dan juga of course bakal keep us in a good health sampai kita tua nanti. That's why I'm still going to do it, workout even though I've achieved my body goal. Okay guys, oh my god, ini udah 43 menit aku recording, aku bicara dari tadi, sumpah. Jadi ya gitu aja sih guys, okay? I hope you like my video. I hope this video motivates you guys to work out and live healthier. And see you guys in my next video. Bye-bye!